Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai request kalian, DT7 Max akhirnya saya pegang. Ini udah saya pakai kurang lebih 1 minggu ya, lumayan lama. DT7 Max setelah kejadian kemarin saya salah beli barang. Jadi kalian minta DT7 Max dari DT number 1, tapi saya malah beli DT7 Max versi lainnya. Nah sekarang bener nih, boxnya juga berwarna hijau dan memang dari DT number 1. Buat yang belum tahu, DT7 Max ini dibanderol di harga 400-500 ribuan dan udah banyak sih yang jual, baik di Shopee ataupun di Tokopedia atau juga di Lazada. Ya, di marketplace Indonesia udah banyak lah yang jual. Jadi gak susah sebenarnya buat dapetin barang ini. Jadi kalau kamu masih ragu, bolehlah ditonton video review ini apa aja yang ada di DT7 Max dari DT nomor hiji. Yuk kita mulai. Untuk soal desain dari DT7 Max ini sebenarnya gak perlu banyak dibahas karena ini copy dari Apple Watch atau iWatch. Banyak yang bilang iWatch ya. Rata-rata saya kurang suka sih kalau dengan smartwatch yang bentuknya ngikutin Apple Watch kayak gini. Tapi untuk DT7 Max ini saya suka. Kenapa? Karena bezel yang ada di DT7 Max ini tipis banget. Ini seriusan, harganya murah tapi kok bezelnya bisa setipis ini gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan smartwatch yang mirip Apple itu rata-rata ya bezelnya masih pada tebal. Tapi di DT7 Max silahkan dilihat aja. Ini saya pakai watch face yang berwarna jadi kelihatan setipis apa bezel dari DT7 Max. Kemudian dari segi material dan build quality juga smartwatch murah ini tuh ternyata mantep. Biasanya bagian samping ini kurang rapi ya, tapi di DT7 Max ini lumayan rapi. Ya kalau kita buka tutup strapnya, ini lumayan mudah juga, gampang ya. Untuk buka bongkar pasang bagian strap. Dan lumayan presisi, nggak presisi banget ya. Tapi lumayan presisi daripada dibandingkan dengan yang sudah pernah saya review. Kemudian untuk crownnya juga aktif ya, dari tadi udah lihat lah. Saya putar-putarin crown ini dan ini bisa gonta-ganti watch face. Di bawahnya lagi ada tombol, ini lumayan kliki sih dua-duanya ya. Kemudian harga murah itu juga udah menggunakan wireless charging. Ya, pakai wireless charging dan ngecasnya lama 2 jam ya, 2 jam lebih dikit lah untuk ngecas penuh smartwatch ini. Dan kalau kamu lagi ngecas, jangan banyak dipegang ya karena itu panas. Di video ini saya mau santai aja sih sebenarnya. Nah, untuk dimensinya saya beli yang 45, ada versi yang 41 tapi jarang banget. Saya susah nyari yang 41 dan rata-rata yang jual tuh nggak ngasih keterangan apakah 45 atau 41. Ini lebih tipis juga ya untuk ketebalannya gitu. Kemudian untuk strapnya ini terbuat dari bahan rubber ya, bukan TPU ya. Kalau TPU agak sedikit keras. Nah ini udah nyaman banget lah, lembut. Dan bongkar pasang pakai strap kayak gini biasanya agak sedikit ribet ya, yang murah-murah itu. Tapi di sini ternyata lumayan seamless gitu ya, cepet. Nah seperti itu. Dan buat yang suka nanya apakah aksesoris Apple Watch bisa dipakai di sini, ya saya nggak tahu ya, saya nggak pakai Apple Watch. Jadi nggak bisa mastiin bisa atau enggaknya. Makanya saya diem aja kalau ditanya masalah itu. Bobotnya 52 gram ya. Next yang bikin saya terkesima dari smartwatch ini ya layarnya ya. Ini layarnya bukan AMOLED by the way. Meskipun di fiturnya itu ada fitur always on display ya. Tapi ini bukan menggunakan panel AMOLED. Sorry ya kalau cahayanya redup terang ya. Maklum saya masih belum punya studio. Jadi menggunakan cahaya matahari. Kita masuk ke setting kemudian masuk ke screen on dan off. Nah screen off dan on ini tuh AOD. Jadi kalau kita nyalain nih, diaktifin ya, kita back, kita tunggu dia bakal masuk ke mode AOD. Tapi karena smartwatch ini bukan AMOLED, jadi kurang nyaman juga dilihatnya, terutama di keadaan gelap. Ya kalau di keadaan terang kayak ini mah kayak bagus-bagus aja ya, nih AOD-nya tuh bagus kelihatannya. Jadi bagian sampingnya kayak beneran mati gitu. Tapi kalau malam hari nggak nyaman ya. Jadi warna hitamnya tuh masih nyala. Kemudian untuk UI-nya di DT itu selalu menyenangkan sih. Lihat nih, jarumnya nyapu dan kalau saya ganti watch face dia nggak ada masalah sama sekali. Jarumnya tetap jalan gitu. Dan smooth.
pergerakannya. Kemudian kalau kita tarik dari atas, dia akan masuk ke quick setting yang seperti biasa EDT selalu kayak gini, 2 layer gitu. Yang atas aktif, yang belakang juga aktif ya, bisa dilihat. Tarik dari samping untuk masuk ke bagian recent apps ya. Kemudian dari samping sini untuk masuk ke bagian widget. Nah, untuk masuk menu saya sering salah pakai smartwatch ini tuh karena biasanya kan kadang dipencet gitu. Ini tuh dari bawah di swipe ya. Nah, seperti ini. Dan tampilan menunya juga banyak, tinggal klik 2 kali aja. Ini silahkan sesuaikan aja dengan selera. Biasanya ada 4, 5, ini nggak tahu ada berapa, saya nggak hitung. Yang pasti banyak lah. Tuh, masih ada juga. Belum kembali ke awal. Nah, kecuali kalau kamu mau baca notifikasi agak ada ekstra di sini dan menurutnya nggak masalah. Nah, seperti ini tampilannya. Informatif tuh kan, cantik. Turunin lagi. Ini saya nggak pakai di HP utama ya, jadi nggak ada WhatsApp, tapi untuk gambaran lah seperti inilah. Untuk fiturnya lumayan lengkap. Di sini ada Bluetooth call, tapi kalau smartwatch murah kayak ini seperti biasa saya nggak pernah pakai ya, nggak pernah saya aktifin karena malas aja. Semua suara masuk ke sini. Kemudian untuk olahraganya di sini total ada 11 ya, 11 jenis olahraga. Dan kalau kita klik di sini tidak ada goal sama sekali, dan ini dia untuk rekamannya sangat sederhana ya. Pedometer, kemudian di sini kalori yang terbakar, BPM. Kemudian ada heart rate monitoring dan ECG nih, di sini EKG yang menurut saya itu gimmick aja. Blood pressure juga sama ya, gimmick. Kemudian ada blood oxygen. Kemudian ada sleep tracker. Kemudian di sini ada kalkulator. Saya suka sih kalau smartwatch ada kalkulator ya, simple aja. Fitur sederhana tapi kalau kita lagi butuh ini bakal ngebantu banget. Kemudian untuk baterainya gimana? Ternyata lumayan awet. Saya pakai 1 minggu ini 60%. Tapi catatan ya, ini 60% tuh gak bener-bener 60%. Mungkin udah 40 berapa atau 50 berapa. Karena untuk presentasi baterai di smartwatch ini tuh per 20 ngurangnya. Saya pertama aneh, ini 100 kok gak habis-habis gitu. Masih aja 100. Tapi ternyata pas ngurang langsung ke 80. Kemudian kedua langsung ke 60. Dan nanti ke 40, 20 habis. Tapi overall baterainya lumayan awet ya, nggak boros gitu. 3 hari habis, itu bisa 1 minggu, itu udah cakep. Yang kurang saya suka itu di aplikasi Wear Pro-nya, terutama di bagian watch face. Jadi loading di aplikasi ini tuh buat load watch face tuh lama banget, pakai banget. Nggak peduli ya, internet kamu lancar, cepat ngebut atau enggak, watch face loadingnya tuh lama banget. Jadi di harga 400-500 ribu ini worth it banget, terutama bagi kamu yang suka desain smartwatch kopi dari Apple Watch. Silahkan beli ya, build quality-nya cakep, bezelnya tipis, kualitas layarnya juga mantep. Itu aja sih yang bisa saya omongin di bagian akhir bagi kamu yang masih ragu apakah mau beli DT7 Max atau enggak. Beli aja, ini smartwatch yang worth it. Sekali lagi, terutama bagi kamu yang suka dengan desain Apple Watch atau Apple Watch kopi. Terima kasih bagi yang udah nonton video santai ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video ini. Silahkan koreksi aja ya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saran jangan kena air. Untuk smartwatch murah, meskipun mereka ngakunya udah dapat IP rating, tapi saran saya jangan kena air daripada mati. Nih korbannya, ngakunya IP ratingnya ada, tapi dipakai wudhu, malah mati kayak gini ya. Jadi saran jangan kena air.